Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ariska Saragih dengan NIM 2235065, yaitu dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Zulkifli SH.MH CLA. Baiklah, di dalam video ini saya akan menyampaikan dua materi sebagai syarat ujian tengah semester kali ini, yaitu materi yang pertama mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Baiklah, di dalam hubungan hukum internasional dan juga hukum nasional terdapat perbedaan yang krusial, yaitu yang pertama adalah objek pengaturannya, di mana hukum internasional ini objek pengaturannya adalah memiliki sebuah negara, sedangkan hukum nasional objek pengaturannya yaitu lebih menekankan antar individu dengan individu dan negara dengan wilayah juridiksinya masing-masing dari negara tersebut. Yang kedua adalah dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Contohnya, hukum internasional ini teman-teman tidak mempunyai badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Berbeda halnya dengan hukum nasional yang mempunyai badan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan perbedaan yang ketiga ini sangat menonjol yang dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang sangat mendasar pada prinsip-prinsip persamaan subjek negara sebagai dasar terbentuknya hukum. Itulah tadi perbedaan antara hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Selanjutnya, terdapat 3 teori mengenai hukum internasional dan juga hukum nasional. Teori yang pertama adalah teori monisme. Teori yang kedua yaitu teori dualisme, dan teori yang ketiga yaitu teori koordinasi. Teori monisme ini teman-teman memandang bahwa hukum internasional tingkatannya lebih tinggi ataupun lebih unggul dibandingkan dengan hukum nasional. Sedangkan teori dualisme ini bertolak belakang dengan teori monisme tadi. Teori dualisme ini memandang bahwa hukum nasional itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan hukum internasional. Sedangkan teori koordinasi ini tidak mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah di antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Tetapi teori koordinasi ini mengatakan bahwa keduanya sama-sama memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Nah, jadi teman-teman, untuk tingkatan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah itu tergantung kepada teori masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai sumber hukum. Nah, jadi sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, atau bisa kita sebut asal mulanya terjadinya hukum. Kata sumber hukum ini sering diartikan dalam beberapa arti. Yang pertama sebagai asas hukum, yang kedua menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang. Yang ketiga sebagai sumber dari mana berlakunya, dan yang keempat sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, dan yang kelima adalah sebagai sumber terjadinya hukum. Kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis hukum. Jadi teman-teman, jenis-jenis hukum ini ada banyak sebenarnya, tapi yang umum dipakai itu ada 2, yaitu sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Hukum material ini artinya adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Nah, sumber material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, contohnya seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, keagamaan, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini yaitu sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Mana sumber hukum formil ini merupakan suatu tempat ataupun sumber dari mana peraturan itu memperoleh kekuatan hukum. Nah, sumber hukum formil ini dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga traktat, yang keempat adalah jurisprudensi, dan yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai hubungan hukum internasional dan juga hukum nasional, dan juga materi kedua mengenai sumber hukum. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.